Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika umum kelas 12. Hari ini kita masih membahas tentang permutasi. Tapi di sini permutasinya untuk unsur sama. Artinya unsur yang tersedianya mengandung unsur yang sama. Nah, apa bedanya antara permutasi yang pertama dengan yang sekarang? Nah, sebelum kita ke definisi, di sini ada sebuah contoh dulu. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf I, R, I? Nah, kita identifikasi dulu di sini huruf yang tersedia itu I, R, I. Berarti ada 3 huruf ya di sini. Nah, di sini kita akan menyusun susunan huruf ini. Jadi disusun ketiganya. Maka kira-kira kita akan mendapatkan susunan hurufnya itu apa saja? Ada iri, selanjutnya iir atau rii. Apakah ada yang lain? Tidak ya. Jadi di sini kita hanya mendapatkan 3 susunan huruf saja. Nah, banyaknya susunan 3 huruf dari 3 huruf yang tersedia, ternyata ada 3 susunan. Kenapa kok lebih sedikit? Karena di sini ada unsur yang sama, yaitu I. Jadi, banyaknya susunan 3 unsur yang memuat 2 unsur yang sama itu dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini 3 unsur, tapi memuat 2 unsur sama. 2 unsur sama itu siapa? I. I ini di sini ada 2. Maka kita bisa hitung dengan konsep permutasi, yaitu 3 faktorial dibagi 2 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah 3. Nah, lalu 3 faktorial ini apa? 3 faktorial ini menyatakan banyak unsur yang tersedia. Nah, kita lihat di sini IRI, ada 3 huruf yang tersedia. Nah, 2 faktorial ini didapat dari mana? 2 faktorial ini menyatakan banyak unsur yang sama. Nah, dari huruf IRI ini ada 2 unsur yang sama, yaitu I-nya ada 2. Maka banyaknya permutasi yang memuat unsur sama itu nanti kita cek ada berapa unsur yang tersedia dan ada berapa unsur yang sama. Nah, untuk menentukan rumusnya, di sini kita sederhanakan. Nah, banyak permutasi dari N unsur yang tersedia. Jika terdapat K unsur yang sama, berarti K unsur yang sama, K itu kurang dari sama dengan N, maka permutasinya adalah N faktorial dibagi K faktorial. Seperti yang tadi ya, yang contoh IRI tadi. N-nya 3, K-nya 2. Nah, bisa saja dalam unsur tersebut mengandung beberapa unsur yang sama. K unsur yang sama, L unsur yang sama, dan M unsur yang sama. Dimana di sini K ditambah L ditambah M itu kurang dari sama dengan N. Maka permutasi yang terbentuk itu rumusnya menjadi N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial dikali M faktorial. Nah, ini rumus untuk menentukan permutasi yang mengandung unsur sama. Kita langsung aja ke contohnya. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf palang dan berjejer? Di sini ada 2 soal ya. Kita yang pertama dulu. Huruf-huruf palang. Kita identifikasi unsur yang tersedianya. Palang itu ada 6 huruf. Berarti M-nya 6. Selanjutnya kita lihat ada unsur yang sama. Unsur yang samanya yaitu adalah 2. A-nya ada 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Apakah ada yang sama lagi? Tidak, hanya A. Berarti di sini banyaknya permutasi huruf palang itu adalah N faktorial dibagi K faktorial. N-nya 6, K-nya 2. Kita uraikan seperti biasa, maka hasilnya 360. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf P, A, L, A, N, G itu ada 360
susunan. Ya, mudah ya. Kita langsung ke yang kedua, ini kata berjejer. Huruf berjejer, identifikasi dulu ada berapa huruf di sini. Berarti itu sebagai N, 1, 2, 3, 4, ada 8 huruf N-nya. Selanjutnya kita identifikasi huruf yang sama, unsur yang sama, K-nya sama dengan 3, yaitu huruf E. Lihat, E-nya ada 3. Selanjutnya di sini masih ada yang sama, L-nya sama dengan 2, yaitu huruf R. R-nya ada 2. Masih ada juga yang sama, berarti M. M-nya sama dengan 2, yaitu huruf J. Berarti di sini ada K-nya 3, L-nya 2, M-nya 2. Nah, dilihat dari huruf-huruf yang sama. Sehingga permutasinya N faktorial dibagi K faktorial dikali L faktorial kali M faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang atas kita urai 8 faktorialnya sampai 3 faktorial, karena di sini ada 3 faktorial di bawah. 2 faktorialnya 2 kali 1, ini pun 2 kali 1. 3 faktorial dengan 3 faktorial habis dibagi. Ini 4 habis dibagi dengan ini 2 kali 2 kan 4, jadi habis. Sehingga hasilnya tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5, yaitu 1680. Jadi, banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berjejer itu ada 1680. Oke. Kita lanjut contoh berikutnya. Dari 9 buah bola, 2 buah bola berwarna merah, 4 berwarna kuning, dan 3 buah berwarna hijau. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 bola itu secara berdampingan? Nah, di sini ada bola-bola yang warnanya sama, 2 merah, 3 hijau, dan 4 kuning. Jumlahnya ada 9 ya. Akan disusun secara berdampingan. Nah, berapa banyak susunan yang terbentuk? Kita identifikasi unsur yang tersedianya itu berarti 9 bola. N-nya sama dengan 9. Ada unsur yang sama di sana, yaitu warna bola. K-nya sama dengan 2, yaitu bola merah. L-nya sama dengan 4, yaitu banyaknya bola kuning. M-nya sama dengan 3, yaitu banyaknya bola hijau. Sehingga permutasinya adalah N faktorial dibagi K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. 9 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, dengan kita uraikan biasa sampai 4 faktorial, ini habis 4 faktorialnya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, ini dengan 6, habis dibagi. Ini 8 dibagi 2, itu hasilnya 4, sehingga hasilnya 9 kali 4 kali 7 kali 5, 1260. Sehingga banyak cara untuk menyusun 9 bola tersebut secara berdampingan adalah 1260. Nah, ini yang disebut dengan permutasi yang mengandung unsur sama. Gimana, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan bahasan kita, masih permutasi. Sekarang kita ke permutasi siklis. Nah, namanya juga permutasi siklis, berarti berupa siklus atau melingkar gitu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan permutasi siklis? Nah, nanti kita akan coba bahas dari contoh dulu. Misal di sini ada 3 orang, Aspi, Benny, dan Cheryl, akan mengadakan kerja kelompok dan duduk di sebuah meja secara melingkar. Ada kata kuncinya melingkar. Banyaknya cara penempatan ketiga orang tersebut, gitu ya. Kita lihat polanya sebagai berikut. Jadi di sini beda dengan permutasi yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia berbaris berjejer. Kalau sekarang kita buat siklus atau melingkar. Nah, bisa dilihat di sini posisi duduk yang pertama itu A, B, C seperti ini. Nah, posisi duduk yang kedua kira-kira bagaimana? Misalnya di sini A, C, B. Nah, ada berapa posisi sih untuk menempatkan 3 orang secara duduk melingkar? Apakah masih punya posisi yang lain? Nah, kita lihat di sini. A, B, C itu akan sama dengan
BCA akan sama dengan CAB karena posisinya masih posisi yang sama. Jadi tidak akan berpengaruh apapun. Jadi kalian menyebutkan ABC itu sama dengan BCA, sama dengan CAB. Masih itu juga. Begitupun di posisi kedua. Di sini ACB. ACB itu akan sama dengan CBA, akan sama dengan BAC. Masih sama posisinya. Jadi, untuk menempatkan ketiga orang dalam posisi melingkar itu ternyata hanya dua susunan yang berbeda. Yaitu ini posisi 1 dan posisi 2 ini adalah posisi yang berbeda. Maka kita simpulkan, banyaknya susunan 3 orang pada posisi melingkar itu hanya ada 2 atau 2 faktorial. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 orang? Gitu ya. Kita tambahin di sini. Aspi, Benny, Cheryl, dan Devi. Sama, di sini pun akan kerja kelompok menduduki sebuah meja bundar atau secara melingkar. Maka posisi mereka itu akan seperti apa? Kira-kira ada berapa posisi? Nah, kita coba urai aja. Posisinya di sini A, B, C, D. Ya, selanjutnya A, B, D, C. Selanjutnya A, C, B, D. Selanjutnya A, C, D, B. A, D, B, C. Dan terakhir A, D, C, B. Ingat, dalam permutasi siklis, seseorang itu dijadikan sebagai titik pangkal. Artinya, dia tidak boleh berpindah-pindah. Supaya apa yang kita lakukan itu posisinya tidak mengulangi hal yang sama. Gitu ya. Jadi kita jadikan pusat atau poin titik pangkal satu orang. Yang lainnya baru dipindah-pindah. Nah, dari 4 orang yang kita uraikan, apabila ditempatkan secara melingkar, ternyata hanya ada 6 posisi. 6 posisi itu sama dengan 3 faktorial. Tadi kalau 3 orang itu jadi 2 faktorial, kalau 4 orang jadi 3 faktorial. Itu artinya permutasi siklis ini bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus. Permutasi siklis dari n unsur yang berbeda itu bisa dicari dengan cara P siklis sama dengan n-1 faktorial. N itu adalah unsur yang tersedia dan unsurnya harus berbeda. Kita ke contoh. Sebuah gelang memiliki 7 buah permata dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Ketujuh permata itu akan ditempatkan pada keliling gelang. Nah, berapa banyak susunan permata yang dapat terjadi? Ingat, di sini gelang itu kan melingkar, berarti ini adalah konsep siklis. Kita identifikasi ada 7 buah permata, itu artinya N-nya 7. Nah, ketujuh buah permata ini akan ditempatkan di keliling gelang, berarti P siklis. Banyaknya susunan permata itu N dikurangi 1 faktorial. N-nya 7, berarti 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 720 cara. Jadi banyaknya susunan permata tersebut ada 720 cara. Oh, luar biasa ya, banyak. Baik, mudah ya untuk permutasi siklis. Satu lagi tentang permutasi, itu ada yang disebut dengan permutasi berulang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permutasi berulang? Nah, misal kita tersedia n unsur yang berbeda, banyaknya permutasi berulang r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia, di mana r kurang dari sama dengan n, itu ditentukan dengan aturan P berulang sama dengan n pangkat r. Nah, maksudnya apa ini berulang? Jadi, kita itu menyusun unsur tersebut, unsurnya boleh diulang-ulang. Nah, kita langsung aja ke contoh. Nah, contoh dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka. Dengan angka boleh berulang. Berapa banyak bilangan yang dapat terbentuk? Artinya, angka yang sudah digunakan boleh digunakan lagi. Jadi nanti kalian itu bisa menyusun bilangan yang terdiri dari angka 3 angka itu, misalnya angka 1 semua, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,
233 atau misalnya 455 atau 555 dan seterusnya. Jadi angkanya itu boleh digunakan kembali di angka berikutnya. Nah, kita identifikasi dulu di sini. Berapa banyak unsur yang tersedia? 1, 2, 3, 4, 5, berarti N-nya ada 5. Berapa banyak bilangan yang ingin kita bentuk? Ada 3 angka yang akan kita susun. Itu artinya R-nya sama dengan 3. Dan di sini angka boleh berulang. Berarti permutasi berulang itu sama dengan N pangkat R. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka dan angka itu boleh berulang itu sebanyak 125 bilangan atau 125 susunan. Nah, ini yang disebut dengan permutasi berulang. Baik, demikian bahasan kita tentang permutasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa banyak berlatih supaya kalian lebih memahami lagi konsep tentang permutasi. Demikian bahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.